Berarti kita pindah dulu bab adab qada'il hajah. Nah, ini kejelekan kita ketika di sini kan ada bab salat, bab thaharah, bab qada, bab itak, bab al-jami', kitab nikah, kitabul buyu. Orang banyak berhenti pada kitab salat atau kitab banyak zakat, siam, haji. Nah, kitab buyu jarang dibaca, kitab nikah dibaca lagi, kitab hudud jarang dibaca, kitab jihad jarang dibaca. Yang dibaca kitab ibadah doang. Kitab jihadnya enggak, kitab hududnya enggak, kitab buyunya enggak. Nah, nanti insyaallah kita akan baca semuanya ya. Jangan berhenti pada bab masalah ibadah doang. Karena Islam tidak hanya mengatur soal ibadah, mengatur juga soal yang lainnya, muamalah. Baik, silakan Ustaz. Barisan depan yang pegang kitabnya. Ya. Bab baru, bab adab qada'il hajah. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasi ibn Malik qala al-mu'allifu rahimahullah. Qala al-mu'allifu rahimahumullah an Anas ibn Malik qala kana Rasulullah idza dakhala al-khala'a wada'a idza dakhala al-khala'i wada'a khatamah ahrajahu al-arba'ah wa huwa ma'lul. Nah, dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau cerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal khala'a wada'a khatamahu. Hadis ini riwayat arba'ah, akan tapi hadis ini punya illah. Punya illah artinya punya masalah. Sahih atau tidak, hadis ini tidak sahih karena ada ilahnya. Ilahnya di bawahnya dijelasin hadis ini katanya munkar. Terus kalau fikih dari hadis ini tok ya, bukan hadis yang entar yang sebelahnya. Hadis yang ini kan menunjukkan nggak boleh, kan cincinnya Rasulullah ada tulisan Rasulullah, kan ada Rasul Allah ya. Nah, berarti nggak boleh ada tulisan Allah dibawa ke khala, ke WC. Ini kan fikihnya kayak gitu. Taruh dulu baru masuk WC. Terus ada bab berikutnya, hadis berikutnya biar gabung ntar. Wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala khala'i qala Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Ahrajahus sab'ah. Iya. Nah, yang benar yang mana? Yang benar yang tadi itu hadisnya ini, tapi yang benar kan bukannya masalah cincin dan bukan cincin, tapi yang masalahnya adalah masalah doanya. Kalau Rasulullah masuk ke khala, masuk ke WC, beliau baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Hadis ini secara hukum enggak ada masalah. Akhrajahu sab'ah berarti hadisnya sahih. Terus fikihnya doa masuk khala adalah ini Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Sambung. Wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'i fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayas tanjil bil ma muttafaqun alaih.
Ini zamannya udah berbeda ya sama kita. Tapi zaman saya kecil, bapak-bapak pasti masih juga ngalamin waktu kita mau ke WC kan pada bawa ember, bawa gayung untuk nyuci di situ. Terus di antara hikmahnya Anas, ini kan dari Anas ya. Anas, Rasulullah mau ke khola, boleh gak disiapin peralatannya? Boleh. Dan di antara peralatan yang paling penting waktu masuk khola adalah air. Nah, Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW yadkhulul khala'a, masuk ke khola, fa'ahmilu wa ana gulamun. Saya bawain airnya. Buat apa? Bahasa kita buat cebok. Ini zaman sekarang sudah selesai masalahnya. Kita sambung ke berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alliful rahimahullah wa an Mughirah bin Syu'bah qala lin nabiyyu huzil idawata fangtolaqa hatta tawaro anni faqad habjata. Iya, ini juga zamannya beda ya. Zaman antara dulu, zaman dulu belum ada ruang khusus. Kalau umpamanya Rasulullah pergi kemana, buang hajatnya gimana? Kan Fatimah atau siapa dari keluarganya akan pasang tabir. Nah, diginiin Rasulullah, maaf ya, buang air di sana di belakangnya. Suatu ketika kan Rasulullah lagi pengen buang air, kan nggak ada Ali, nggak ada Fatimah, nggak ada istri-istrinya, nggak ada. Siapa yang disuruh? Yang gulamnya nggak ada. Maka disuruhlah diantaranya Jabir atau Ibnu Mas'ud. Ya, Jabir, tuh ada puunan, panggil deh. Panggil, kirim salam. Panggilnya gimana? Udah kirim salam aja. Muhammad kirim salam, ente dipanggil sama Muhammad. Datanglah Jabir ke puunan sono, panggilin. Wahai pohon, ente dikirim salam sama Muhammad Rasulullah. Suruh datang ke sono. Datang deh. Kurang satu lagi, panggil sono lagi. Jadi ada dua pohon dipanggil untuk nutupin Rasulullah untuk buang hajat. Jadi cara buang hajat ini zaman dulu ya, boleh pakai tabir atau di pohon. Kalau kita kan nyari pohon mana? Nyari pohon mana? Kalau zaman Rasulullah, pohonnya dipanggil, pohon sini. Bukan untuk dikencingin, bukan untuk diberakin, akan tapi untuk nutupin. Nanti ininya di mana? Ya dipendem, Pak. Kotorannya kan Madinah pasir ya. Pasir, gampang aja tinggal pendem. Terus istinjanya kayak gimana? Nah, ini mungkin yang jarang kita lakuin sekarang nih. Pakai batu. Nggak ada air, pakai batu. Boleh atau tidak? Boleh. Gimana caranya? Jajal aja pakai praktek. Pakai praktek. Nah, sekali-kali boleh dicoba. Boleh dicoba. Biar apa? Biar nggak bingung ketika kejadian ini menimpa kita. Di satu tempat mungkin tempatnya mungkin bukan Indonesia, di mana kita nggak punya air. Gimana cara kodok hajatnya? Salah satunya adalah dengan kalau di Eropa gampang pakai tisu. Sekarang nih kita pakai tisu kan belum bisa, Sat. Orang Indonesia ya belum bisa. Kalau di Eropa kan udah biasa ya pakai tisu. Nah, akibatnya kan kita, ya Allah, ngerasain banget kan gimana kalau kita buang hajat di negara-negara barat. Itu kan air yang cepet-cepet tuh. Wah, kita ambil kesempatan untuk cebok. Padahal untuk guyur kan ya, untuk dorong. Kita pakai buat ini. Padahal di sini ada tisu gede banget, tapi kita nggak pernah pakai tisu itu. Secara fikihnya boleh nggak pakai tisu? Boleh. Sah atau tidak pakai tisu? Sah. Ya, terus sambung, Ustaz.
Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah radhiyallahu anhu qala ittaqullahi innina zil yatahalla fi tariqin nasi au fi dilihim. Rawahu Muslim. Ini kalau umpamanya kita harus qada hajat di jalanan, jangan sampai ada orang yang caci maki, Pak. Caci maki. Ya. Caci maki kan dulu sering banget dulu. Saya mau jalan ke SD, tahu-tahu di sebelah mana tuh ada ketemu bom. Ketemu situ, kan kita ini orang nggak tahu diri banget, kan kita caci maki. Nah Rasulullah bilang nih, ittaqul la'inin, jangan, hati-hati hindari dari orang-orang yang melaknat. Apaan? Orang yang melaknat, orang yang buang air di jalanan atau di tempat mereka berteduh. Ini tahu tempat pohon rindangnya cakep banget nih, enak buat tempat tidur. Tahu-tahu orang berak di situ. Akibatnya apa? Kan akhirnya kita dulu ya zaman saya kalau main lapangan bola kita tuh ada yang berakin, maka kita bakar tuh katanya. Kita bakar biar apa? Biar katanya panas. Sekalipun apakah dalam Islam ada yang kayak begitu? Enggak ada, Pak. Enggak ada tai orang dibakar, tahu-tahu yang punya pantat panas gitu. Enggak ada. Yang ada kan la'annya kan berarti kan doa orang yang mazlum apa, Pak? Kan makbul, mustajab. Ittaqu da'watal mazlum. Nah, orang yang merasa di tempat tidur gua diganggu, tempat main bola saya diganggu, ya udah balas dengan laknat. Laknat ntar kena tuh orang yang melakukannya. Baik, terus Zada Abu Dawud. Hadis yang selanjutnya. Wah rojat Tobaro. Bukan itu sama aja. Ini kan ya sambungannya itu baik di tempat orang yang pohonannya rindang atau pohonannya berbuah. Kan berbuah kalau umpamanya ada jambu air ya, ada mangga. Kita berak, maaf nih, buang hajat di bawah pohon mangga. Tahu-tahu ada mangganya yang jatuh, ceplek. Aturannya bisa dimakan kan jadi kagak bisa dimakan. Ya. Sambung aja. Ini hanya riwayat yang lainnya. Itu tempat berteduh boleh, tempat musmir boleh, ada juga sungai. Sungai yang orang make buat minum, buat nyuci, buat mandi, itu jangan sampai kita buang airnya ke situ. Ya. Wa an Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tagawwa tarrajulani falyatawa kullu wahidin minhuma an sabihi bihi wala yatahaddasan fa innallaha yamkutu ala dzalik. Rawahu wa sahahu Ibnu Sakani wa Ibnul Qataini wa huwa ma'lul. Ini hadis ini kata Ibn Hajar dhaif ya. Kalau maklul di sini yang Ibn Hajar yang bilang pasti lebih parah daripada ini. Ketika di sanadin dhaif berarti dhaifnya masih bisa diterima. Kalau udah maklul ini lebih dhaif daripada sekedar dhaif. Dan ini ya untuk sekarang ini udah jarang terjadi lagi saat. Nah, dulu mungkin iya. Kalau zaman dulu jamban kayak gimana, Pak? Jamban yang enaknya nih ngadepan atau belakang-belakangan. Kan ya zaman dulu ya, sekarang juga di sungai-sungai kan masih ada tuh. Pasangnya gimana nih pasangnya? Kalau ada jamban di sana, jamban di sini, jadi orang yang saling berhadapan atau saling belakangan. Itu yang enak, kata Rasulullah ini jangan saling membelakangi. Terus jangan ngomong, lu udaan belum? Enggak, belum nih.
Ya ini hadisnya dhaif. Kalau umpamanya sekarang kita ngomong yang di zaman sekarang, boleh gak jamban itu berdampingan? Sekarang kan udah gak ada masalah ya, karena auratnya sudah tidak terlihatan, mengganggunya sudah tidak ada, sehingga kayak gimana pun juga jadi boleh karena gangguan. Yang di sini kan larang buang air di jalanan karena mengganggu, di bawah pohon karena mengganggu, di tempat pohon yang rindang karena mengganggu. Nah, kita jangan melakukan hal yang mengganggu orang lain. Ya, Ustaz, langsung Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yumassikunna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabulu wa la yatamassah minal khala'i bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina'i muttafaqun alaih. Ya, walafzu Muslim. Nah, ini kalau yang ini hadisnya sahih. Ketika kita buang air yang laki-laki, jangan pegang zakarnya dengan tangan kanannya. Terus jangan juga cebok pakai tangan kanannya. Terus yang ketiganya, kalau minum jangan pakai napes waktu lagi minum. Napesnya ya selesai napes. Jangan sambil minum sambil napes. Ada 3 hal di sini. Berarti kalau kepaksa beda ya. Beda. La-nya di sini kan la-nya nahi. La-nya jangan. Jangannya nih masuk kategori haram atau masuk kategori makruh. Ini kan kategorinya bukan kategori haram, akan kategori makruh. Kalau haram betul-betul, berarti nggak boleh dong megang bagian dari inian kita dengan kanan. Babnya bukan sampai ke bab haram, tapi babnya sampai ke bab ikroh ya, dimakruhkan. Kalau haram Pak, ntar dalam kondisi tertentu kita kagak bisa pakai tangan kiri, maka tangan kanan tetap nggak boleh. Kecuali motornya kan nyari motornya kan susah. Tapi kan kalau karohah dalam kondisi tertentu yang ilahnya lebih ringan, boleh kok. Beda kan antara diharamkan dengan dimakruhkan. La itu kadang-kadang maknanya haram, kadang-kadang la itu artinya makruh. Contoh yang paling gampang, la yashrabanna ahadukum. La yashrabanna kan udah pakai la, ada pakai banna lagi, pakai tasdid lagi. La yashrabanna ahadukum qaiman. Jangan kalian minum sambil berdiri. Nah, la-nya di sini, la-nya berarti haram atau berarti makruh? Kalau haram, Bapak nggak boleh minum sambil berdiri. Nah, ternyata kan Rasulullah beberapa kali minum sambil berdiri. Beberapa kali, bukan sekali 2 kali. Beberapa kali sambil berdiri. Nah, ulama mengatakan bahwa hukumnya adalah minum sambil berdiri, makruh bukan haram. Sama dengan di sini. Di sini larangan megang di sini bukan haram, akan tapi makruh. Sambungnya Ustaz. Wa an Salman radhiyallahu anhu qala laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tastaqbil al-qiblata bi ghaiti aw bauli aw an nastanjiya bil yamini aw an nastanjiya bil baqalla min thalathi ahbari aw an nastanjiya biraji'i aw azmi rahu Muslim. Ya. Ini larangan Rasul lagi tentang adab qada'il hajat. Rasulullah larang kita untuk istiqbal kiblah. Nah, istiqbal kiblah pembahasannya adalah kalau kagak ada tembok maka dilarang. Tapi kalau ada tembok enggak. Kalau rumah kita kan ada temboknya. Dilarang enggak ngadapnya itu ngadap ke kiblat. Nah, ulama mengatakan
Kalau ada temboknya enggak. Tapi kalau enggak ada temboknya iya dilarang. Cumannya mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal kalau umpamanya kita bangun rumah, ngadep waktu kita qada hajatnya, jangan ngadepin ke kiblat untuk menghindari khilafiyah. Larangan keduanya adalah untuk istinja dengan yamin sama seperti tadi, atau untuk istinja tapi biaqalla min salasati ahjarin. Kalau emang mau pakai batu jangan sampai kurang dari 3 batu. Kalau pakai air gimana? Pakai air ya sesuai dengan kebutuhan sampai bersih. Terus an-nasanjia bi roji'in au azamin. Kalau azamin itu tulang, kalau roji'in artinya apa sih? Sehingga apa? Tai binatang yang udah kering ya. Iya. Kayak tai kambing yang udah kering, boleh gak? Itu kan bentuknya kayak batu. Boleh gak kita jadikan alat untuk istinja gitu? Maka jawabannya tidak boleh, sama dengan tulang juga nggak boleh. Nah, di bawahnya ada penjelasan. Jadi kayak gimana dong? Kayak gimana jawabannya dah la tastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin walakin syarriku au gharibu. Ini jawabannya, walakin syarriku au gharibu. Bahasanya kalau emang ngadep kiblat ngadep ke sono, ya pasang tempat WC kita ngadepnya ke sono atau ke sono. Syarriku au gharibu. Syarriku nih di Fathul Bari dijelasin bukan berarti ke barat dan ke timur. Karena kadang-kadang ke baratnya kan kita ke inian ya. Kita malah ke baratnya ke kiblat. Jadi kitanya bukan ke barat, akan tapi ke utara atau ke selatan. Saya udah diingetin katanya cukup sampai di sini. Karena waktu masih dibuka pertanyaan soal qada'il hajat. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, di hadis lain saya pernah menemukan bahwa kalau kita sebelum istinja, kalau untuk laki-laki zakarnya ditarik ya, terus kemudian tanah nuh, agak ditarik, kemudian tanah nuh ngedem gitu ya. Yeah. Nah itu ukuran tanah nuhnya segimana gitu. Yeah. Nah biar tidak menimbulkan keraguan-raguan, ini sudah keluar semua, sudah bersih apa enggak gitu. Iya. Yeah. Ada yang secara teks panduannya, ada yang secara teks, ada yang secara amaliyah. Secara teks kan nggak diajarin tuh, pakai dehem dulu, pakai gitu dulu secara teks ya. Tapi ulama kan melihat kasus ada orang yang maaf nih, kencingnya nggak benar. Kencingnya nggak lancar. Nah, ketika orang ini dalam kasus yang kencingnya tidak lancar, apakah modelnya cuma pakai 3 udah selesai? Berarti udah suci. Kalau udah 3 kali istinja ya, udah pakai batu 3 kali atau pakai air 3 kali, berarti udah selesai. Kalau keluar lagi gimana? Ini kan jadi kasus, Ustaz. Nah, ulama pada bilang kalau keluar lagi buat orang-orang yang model kayak begini, maka berlaku yang seperti antum katakan. Nah, kalau yang tadi hadisnya kita baca, ini berlaku untuk orang-orang normal, Ustaz. Yang itu buat orang-orang yang orang yang emang punya penyakit, permasalahannya adalah permasalahan di enggak tiris niannya, maka nunggu dulu. Ada yang ngajarin lagi diri dan duduk. Habis duduk, ada yang harus pakai ditarik dulu sebentar biar keluar. Ini kan semuanya kan usaha, bukannya tek. Barang siapa yang beser maka hendaklah dia naik dan turun. Secara tek hadisnya nggak ada. Cuman boleh atau tidak,
Ini kan usaha, Ustaz. Usaha biar kencingnya tiris. Nah, maka silakan itu usaha. Dan ada usaha yang lain lagi. Ini dulu saya pernah ngalamin kayak begini. Masih di Gontor, sampai di Gontor saya punya penyakit nggak tiris niatnya. Walhasil saya setiap kali sholat pakai bawa sarung. Jadi pipisnya jam 1, sholatnya jam 2, atau pipisnya jam 11, sholatnya jam 12. Sholatnya pakai sarung karena saya nggak yakin dan saya bersih. Ketika di Syria kita ngaji, jawabannya adalah bukan pakai pampers, pakai tisu. Ini buat laki-laki ya, buat perempuan nggak tahu kasusnya. Pakai tisu bagi orang yang nggak tiris. Ya tadi setelah diri dulu turun lagi, takut nggak tiris juga, pakai tisu. Tisunya seperti softtek. Habis itu pergi sholat. Kalau umpamanya pas lagi sholat pun ada berasa keluar, itu udah ma'fu anhu. Itu saya melakukan hal ini cukup lama tuh, berapa tahun saya lakukan hal ini, sampai akhirnya saya minum obat tertentu, sembuh, dan sampai sekarang udah nggak pernah beser lagi, Ustaz. Obatnya apaan? Saya lupa obatnya apaan. Iya, obatnya apaan? Tapi kata dokter, sepertiga dari orang laki-laki punya penyakit yang sama. Perempuan punya penyakitnya katanya, yang laki-laki salah satu penyakitnya adalah beser. Beser itu kencing nggak tiris. Kalau dalam bahasa fikihnya dari zaman dulu juga udah dibahas, namanya salal. Salal maksudnya adalah kayaknya udah beres, tapi pas diri tahu-tahu keluar 1 tetes, 2 tetes. Nah, ada yang fikih yang lain lagi, ini dianggap suci karena termasuk penyakit. Jadi ma'fu anhu. Tapi kalau orang yang saya ngambil pendapatnya pakai tisu. Yang tadi yang pakai tisu itu mungkin pendapat yang tengah. Dan pendapat yang paling enak lah, cari obat yang dulu pernah saya minum. Apaan saya lupa. Browsing. Ya, silakan Zat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang tadi beser, Zat. Kalau salah saya pernah ngaji kalau saya di kitab Kifayatul Akhir kalau salah. Jadi kalau yang beser itu ternyata tempat tempat celana dalamnya di airin biar enggak, katanya dicepretin air kalau misalkan beser. Katanya gitu. Enggak tahu saya, nanti saya cek lagi. Kemudian yang kedua pertanyaan ini, maaf, biar ngapa itu? Jadi biar enggak najisnya nggak tahu, saya lupa pernah ngaji gitu saat bahasanya tentang sal itu. Kemudian yang kalau kedua dijipretin kayak begini kan bukan anak kecil, kan kita yang udah gede. Dalam bahasanya sih bukan dipikir di kitabnya itu bahasanya cuma di sidiknya celana dalamnya air. Di air, maksud di air biar enggak ini kali najis mungkin. Iya. Terus yang kedua tentang napas di dalam minum, Ustaz. Kalau nggak salah saya pernah baca gitu, ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi minum pernah 3 kali nafas gitu, Ustaz. Iya. Itu gimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 kali nafas maksudnya adalah ini satu gelas itu minum sepertiganya berhenti, ambil napas, minum sepertiganya lagi berhenti, baru minum. Itu berarti tiga kali napas. Nah, yang nggak boleh itu adalah minum. Mohon maaf, ini itu kan saya napas di gelas ini. Itu yang nggak boleh. Yang boleh adalah
Satu napas. 2. Itu yang namanya 3 napas, Ustaz. Iya, di teksnya kan nggak boleh minum dengan 3 napas, sehingga bab kedokterannya ini akan masuk gas apaan ke minuman kita sehingga kotor jadi minuman kita. Itu menurut ilmu kedokteran. Kalau secara teks hadisnya kan nggak dibilangin ya ilahnya apaan, tapi kan pasti sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah tuh ada hikmahnya. Baik. Udah mau azan atau udah azan? Baik, kita cukupkan. Kita ketemu lagi minggu besok, dan untuk subuhnya belum mulai nih, bukan minggu besok, minggu yang minggu kedua insyaallah bulan Juni. Ini saya mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kehadiran kita, langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganjaran yang berlipat. Al-Fatihah. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.